Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat hingga hari ini masih bisa belajar kembali. Ya anakku semuanya, alhamdulillah walaupun puasa menjelang hari raya, tapi kalian tetap semangat. Gitu ya Dek. Hari ini adalah pembelajaran yang terakhir di masa KPM daring. Karena setelah ini anak-anakku akan libur hari raya Idul Fitri sampai nanti tanggal 30. Setelah itu akan bertemu kembali tanggal 2 itu anak-anak langsung mengikuti evaluasi pembelajaran yang selama ini diberikan ustadz-ustadzahmu atau ustadz-ustadzah kalian. Kemarin Bu Sambar sudah mengirimkan jadwalnya untuk mama-mama. Jadi anak-anak nanti bisa belajarnya dilihat sesuai jadwalnya. Hari ini tesnya apa, kemudian besok tesnya apa. Jangan lupa ya, senantiasa dilihat ya. Nanti pagi kalau ustazah sudah mengirimkan soal, segera dikerjakan. Kalau mamahnya masih mama masih bekerja, HP-nya masih di bawah, tidak apa-apa, menunggu nanti sampai mama pulang. Yang sudah menyelesaikan mengerjakannya, silahkan langsung ambil bukunya, latihan soalnya, belajar untuk hari berikutnya. Begitu ya Dek ya, yang Usambar pesankan. Nah kali ini di pembelajaran Usambar hari ini, yaitu di subtema 3, Insya Allah di subtema 3, di pembelajaran 1, 2, dan 3 Usambar akan mencoba untuk menggabung khususnya di muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebenarnya materinya hanya diulang dan diulang ya. Penggunaan huruf kapital hari ini kita di pembelajaran 1 dan 2 itu penggunaan huruf kapital. Yang di pembelajaran 1 itu penggunaan huruf kapital untuk nama Tuhan. Kemarin sudah ya dijelaskan Usambar bahwa untuk nama Tuhan itu menggunakan huruf kapital. Kemudian pengganti kata Tuhan seperti Yang Maha Esa, Y-nya besar, M-nya besar, E-nya besar. Kecuali apa, kemarin ada 2 perkecualian ya. Itu harus diingat. Nah, nanti ada tambahan lagi ya, penggunaan nama Tuhan dan kata ganti, kemudian pengganti kata Tuhan. Apa misalnya Yang Maha Pengasih, Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa. Nah, kemarin ada beberapa perkecualian ya, kalian ingat kembali. Kemudian nanti penggunaan huruf kapital untuk nama tempat dan jalan. Kemarin sudah, harusnya diingat kembali. Yuk kawan, kita belajar huruf besar. Di mana? Di awal kalimat, janganlah lupa nama orang, hari dan bulan, gunung dan kota, jalan dan sungai. Jadi nama jalan, nama kota, nama sungai menggunakan huruf besar. Nama tempat, laut, maksud tempat tujuan wisata. Nah, itu suatu tempat yang menunjukkan suatu tempat. Kota itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Itu ya yang kedua yang kita pelajari. Yang ketiga dengan penggunaan tanda titik yang tanda titik, kalau kemarin kita sudah yang pertama digunakan di akhir kalimat, kemudian memisah angka yang menunjukkan waktu, dan yang ketiga ini nanti kita pelajari tanda titik digunakan pada akhir singkatan nama orang. Jadi hari ini kita belajar huruf kapital dan tanda titik. Yang pertama nanti di pembelajaran 1 tentang huruf kapital penggunaan nama Tuhan, di pembelajaran 2 tentang huruf kapital nama tempat dan nama jalan, dan yang di pembelajaran 3 adalah penggunaan tanda titik.
demikian yang kita tujuan belajar kita hari ini. Segera anak-anak untuk menyiapkan bukunya, alat tulisnya, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pelajaran kita hari ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Insya Allah anak-anak paham semua. Jadi yang Usambar terangkan hari ini adalah kembali materi yang hanya mengingat kembali. Tunggu Dek, siapkan buku dan semuanya sudah semua? Sudah? Kalau sudah, mari kita pelajari. Bukunya kalian buka, buku paket kalian. Coba kalian buka di halaman 105 dahulu ya. 105. Oke. Yes. Ya. Kita mulai. Hari Minggu Udin dan teman-teman berlibur ke Pantai Ancol. Perhatikan, hari Minggu Udin dan teman-teman berlibur ke Pantai Ancol. Mereka berangkat menggunakan bus pariwisata. Berlibur ke pantai ada aturannya. Nah, kalau kalian cermati dari teks yang Usambar baca tadi, ada beberapa hal yang bisa kalian cermati. Yang pertama tentang penggunaan huruf kapital dan penggunaan tanda baca. Kalimat yang pertama, hari Minggu Udin dan teman-teman berlibur ke Pantai Ancol. Huruf besarnya di mana saja, Dek? H, betul. Kenapa H? Karena awal kalimat. M, ya betul. Mengapa M-nya besar? Nama hari. Kemudian U, kenapa U-nya besar? Nama orang. Dan Pantai Ancol. P dan A-nya huruf kapital. Mengapa itu besar? Karena menunjukkan suatu tempat. Ya. Mereka berangkat menggunakan bus pariwisata. Berlibur ke pantai ada aturannya. Belajar aturan PPKN kemarin sudah banyak dijelaskan oleh Us Ayu. Nah, sekarang kalian amati dulu gambar berikut ini. Nah, setelah kalian amati, coba kalian baca teks percakapan itu dengan lafal dan intonasi yang jelas. Bacanya yang keras loh ya, supaya mama, kakak, atau ayah bisa mendengar. Nanti kalau bacaanmu agak keliru intonasinya supaya bisa dibenarkan. Ada teks percakapan. Perhatikan kemarin Usambar sudah menerangkan bagaimana kalau membaca sebuah kalimat tanya, bagaimana membaca sebuah kalimat berita. Berbeda loh ya membaca kalimat tanya kemarin intonasinya. Nah, sekarang coba kalian baca dulu sendiri dengan lafal dan intonasi yang jelas, bacanya yang keras supaya mama juga bisa mendengar. Oke. Nah, kalau sudah selesai membaca, coba sekarang kita akan belajar di sini di halaman 106. Nah, itu ada isi percakapan pada halaman sebelumnya isi tadi ya. Mengapa kita harus patuh pada aturan? Itu kemarin sudah banyak dibahas oleh Us Ayu bagaimana tentang aturan, tata tertib, apa yang akibat dari kalau kita melanggar tata tertib, manfaat kalau kita patuh pada tata tertib. Kemarin sudah banyak dikupas, dijelaskan oleh Us Ayu. Sekarang Usambar akan masuk fokus ke pelajaran bahasa Indonesia. Ayo membaca. Nah, bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Lagi-lagi membaca. Ya, dengan lafal dan intonasi yang tepat. Usambar akan mencontohkan membaca di judul dan satu paragraf saja. Perhatikan saat Usambar membaca, kalau tanda titik tidak boleh langsung belandang gitu ya. Harus berhenti sebentar. Usambar akan membacakan contohnya satu paragraf, nanti paragraf yang kedua kalian lanjutkan sendiri. Coba Usambar berikan contoh satu paragraf saja. Perhatikan saat Usambar membaca, intonasi dan lafal yang jelas. Aturan keselamatan dalam bis. Melakukan perjalanan dengan bus adalah ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik.
kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Nah, seperti itu ya. Nah, tidak usah anak-anak kalau usah berniat itu kalau membaca itu seringnya cepet-cepet, maunya cepet-cepet membaca. Ternyata lafal dan intonasinya kurang tepat. Nah, demikian juga saat membaca soal, sambar kalian lihat kurang teliti. Jadi membacanya pengennya cepet-cepet. Pahami dulu, baca pelan supaya kalian paham dari isi atau maksud dari bacaan yang kalian baca. Apalagi kalau membaca soal, membacanya cepet-cepet, akhirnya jawabannya juga cepet-cepet. Salah, ya toh? Baca dulu pelan-pelan, pahami maksudnya itu soalnya apa, pasti insya Allah kalian bisa menjawab soal itu. Asal kalian teliti dan tidak boleh tergesa-gesa. Nah, di paragraf 2. Nah, kalian baca dulu ya sebentar. Nah, ya. Nah, kalau sudah kalian baca, nah sekarang, nah, sambil lanjutkan saja ya. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bis. Antara lain naik ke dalam bus dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bus, kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik, Dek. Di situ ada kata kalimat. Salah satu contoh aturan ketika naik di dalam bis tadi ya, yang terakhir, dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Kalian beri garis bawah kata Tuhan. Menggunakan huruf apa itu? Besar toh? Kapital loh, walaupun dia di tengah, dia ingat T-nya tetap kapital. Oke, kalau sudah masuk ke halaman 107. Nah, bacalah kembali teks aturan keselamatan dalam bus dengan teliti. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan huruf kapital? Huruf kapital disebut juga huruf besar. Huruf kapital digunakan untuk menulis nama Tuhan, Dek. Bacalah kalimat berikut dengan nyaring. Sambar coba. Kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. T besar. Nah, nomor 2 perhatikan ini kata ganti Tuhan. Kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang maha pengasih. Ini perkecualian juga yang pengasih, ya. P-nya digandeng, yang pengecualian ya. Kalau kemarin ada yang di halaman kemarin ya, di halaman pembelajaran berapa itu, coba kalian buka kembali, kalian tengok kembali. Kemudian udara yang kita hirup merupakan anugerah yang maha kuasa ya. Kalian perhatikan. Yang itu kalian di garis bawah itu benar-benar harus diperhatikan. Nah, sekarang tulislah 5 kalimat sederhana dengan mengikuti aturan penggunaan huruf kapital yang benar. Tulislah pada kolom berikut ini. Maksudnya bagaimana, Ustazah? Tulislah 5 kalimat sederhana. Anak-anak disuruh membuat contoh 5 kalimat sederhana. Tetapi jangan lupa penggunaan huruf kapital harus benar. Tanda baca titiknya juga harus benar. Nah, di situ boleh menggunakan kata untuk latihan misalnya dengan kata Tuhan, ada menggunakan kata Tuhan. Misalnya sebelum belajar kita harus berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu boleh contoh. Nah, seperti itu. Kalian buat saja ya. 5 saja yang sederhana, Dek. Tidak perlu yang seperti cerita. Cukup kalimat yang sederhana, tetapi kuncinya penggunaan huruf kapitalnya harus benar. Ya. Tulisan Latin tegak bersambung harus jelas.
Kalau sudah tahu belajar tentang kapital, penggunaan kapital nama Tuhan, kemudian untuk yang awal kalimat, nama orang, kemudian nama hari, jangan lupa. Kalau kalian membuat kalimat, menggunakan kata orang juga harus huruf kapital, menggunakan nama hari juga harus huruf kapital, awal kalimat juga harus huruf kapital. Itu ya. Sebentar, mengerjakannya nanti ditunda dulu. Sekarang kita masuk ke halaman 116 dulu ya. Ya, coba yuk kita masuk ke halaman 116 ya dek. Nah nanti mengerjakannya nanti ya. Halaman 116. Nah oke. Nah sekarang langsung di halaman 117 dulu deh, coba ya di halaman 117 langsung ya. Di halaman 17 bacalah kembali teks aturan lomba jalan dan lari di pantai. Tugasmu yang pertama adalah membaca dulu teks bacaan itu hingga selesai. Aturan lomba jalan dan lari di pantai ada 8 aturan di situ ya. Paragraf yang pertama di halaman 116, kemudian dilanjutkan di halaman 117. Nah, kalau ini coba anak-anak baca sendiri. Lafal, sekali lagi, lafal, intonasi harus jelas. Membacanya yang keras supaya bisa didengar. Kalau salah bisa dibetulkan. Sambil membaca sambil dicermati. Mana penggunaan huruf kapitalnya, kemudian diberi garis, ditandai yang penggunaan huruf kapital itu. Oke, baca dulu. Langkah yang pertama itu baca dulu. Setelah itu coba di halaman 118 ya. Setelah itu coba di halaman 118. Oke. Nah, setelah anak-anak tadi membaca, sudah digarisbawahi ya tadi, temukanlah penggunaan huruf kapital di dalamnya, masih di dalam teks tadi. Tentu kamu masih ingat dengan aturan penggunaan huruf kapital, bukan? Perhatikan kalimat berikut. Udin dan teman-teman bermain di pantai Ancol. Mana yang huruf kapital? Mengapa U-nya besar? Awal kalimat, betul, selain awal kalimat dia juga nama orang. Kemudian pantai Ancol tanda titik. Ya. Huruf kapital juga digunakan pada awal kata nama tempat. Nah, awal kata nama tempat. Ya. Contoh ada 2 di situ. Keluarga Siti berlibur ke Danau Toba. Huruf kapitalnya apa saja, Dek? K. Mengapa K besar? Awal kalimat. S. Mengapa S besar? Nama orang. Kemudian D dan T. Mengapa D dan T-nya besar? Karena menunjukkan nama suatu tempat. Paham? Yang nomor 2, Beni dan keluarga menyeberangi Selat Sunda dengan kapal. B-nya besar, awal kalimat dan nama orang. Kemudian Selat Sunda. Mengapa besar? Menunjukkan nama tempat. Nah, sebagai latihannya, anak-anak coba bacalah perintahnya. Temukanlah kesalahan pada kalimat berikut sesuai dengan aturan penggunaan huruf kapital yang benar. Kalau kalian sudah menemukan kesalahan pada kalimat itu, coba perbaiki. Tulis kembali yang sudah benar di kolom itu, nomor 1. Ya. Yuk, sekarang nomor 1 dengan Usambar ya, Usambar bantu. Oke ya. Usambar bacakan dulu. Lani dan teman-teman mengamati letak Selat Malaka pada peta. Kita cermati dulu. Lani dan teman-teman mengamati letak
letak selat Malaka pada peta. Kira-kira sekarang dari awal kalimatnya dulu, L. L itu bisa sebagai nama orang, bisa sebagai awal kalimat. Sudah benar belum? Sudah ya, sudah benar. Dan teman-teman mengamati letak selat Malaka pada peta. Mana yang salah? S dan M. S-nya harusnya besar, M-nya harusnya besar. Mengapa besar? Menunjukkan letak suatu tempat. Jadi yang benar bagaimana? Lani, L besar, dan teman-teman tulis kembali mengamati letak selat. S-nya besar, Malaka, M-nya besar pada peta. Tanda titik. Itu ya. Kemudian untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 kamu cermati dulu mana yang salah. Kalau sudah dibetulkan, tulislah di nomor 2. Paham? Tulisan tegak bersambung, rapi dan jelas. Ya. Nah, sudah selesai tentang penggunaan huruf kapital yang tadi, yang di P1 untuk nama Tuhan dan pengganti nama Tuhan, kemudian di P2 menunjukkan suatu tempat. Ya. Sekarang itu nanti dulu ya. Kita masuk ke P3 dulu nak, di halaman 122 dulu aja. Nah, penggunaan tanda titik sekarang ya. Di situ ada teks. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yuk, bacanya bersama Usambar ya. Yuk. Aturan naik sepeda. Hari Senin sore, Udin diminta ibu membeli jagung bakar. Jagung bakar dijual di perempatan tidak jauh dari rumah. Ibu berpesan kepada Udin agar membeli jagung bakar pada Pak M. Bayu. Pak M. Bayu merupakan tetangga Udin. Jagung bakar Pak M. Bayu lebih enak di antara jagung bakar yang lain. Udin menuju perempatan dengan menggunakan sepeda. Udin mematuhi aturan sepeda. Udin naik sepeda dengan hati-hati. Ia selalu memperhatikan suasana dan benda-benda di sekitar dengan baik. Udin juga memakai alas kaki ketika mengayuh pedal sepeda. Udin selalu mengendarai sepedanya di sisi kiri jalan dan tidak lupa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Udin menyadari arti pentingnya keselamatan. Nah, kalau belajar aturan kembali lagi yang sudah diulas oleh Us Ayu. Bagaimana aturan naik sepeda, apa akibatnya bila kita melanggar, aturannya apa saja gitu ya. Kalau sekarang Usambar fokus pada penggunaan tanda titik yang setelah tadi kalian baca di situ. Kembali yuk, kita di halaman 123. Nah, oh maaf 130. Nah ini nih ya. Yuk, ayo mengamati. Masih ingat aturan penggunaan tanda titik? Coba perhatikan kalimat ini dengan teliti. Usambar akan bacakan ya. Nomor 1. Hari Senin sore, Udin diminta ibu membeli jagung bakar. Titik, akhir kalimat. Jagung bakar dijual di perempatan tidak jauh dari rumah. Tanda titik. Yang kedua, ibu berpesan agar Udin membeli jagung bakar di Pak M. Bayu. M. Bayu. Coba kalian garis bawah kata M. Bayu. Pak M. Bayu merupakan tetangga Udin. M. Bayu merupakan tetangga Udin. Jagung bakar Pak M. Bayu lebih enak di antara jagung bakar yang lainnya. Kalau kita perhatikan dengan teliti, tanda itu digunakan di akhir kalimat tanda titik. Kemudian kalau tadi kalian melihat M. Bayu.
Gitu, ya toh? Nah, maka dari itu, nah coba lihat di halaman selanjutnya bahwa tanda titik digunakan di akhir setiap kalimat. Dan yang kedua, tanda titik digunakan pada akhir singkatan nama orang. Tadi contohnya ya Dek ya, Pak M titik Bayu. Misalnya ya, misalnya Muhammad Nasir, mau disingkat M titik Nasir, gitu ya. Jadi tanda titik digunakan di ini loh Dek, digunakan pada akhir singkatan nama orang ya. Yuk sekarang coba kita perhatikan ya, di halaman sini kita perhatikan, coba anak-anak perhatikan. Perhatikan denah rumah Udin, Lani, Meli, Edo, Siti, dan Beni berikut. Tuliskan alamat rumah mereka dan teman-teman berdasarkan denah yang kamu amati. Perhatikan penggunaan tanda titik yang benar. Nomor 1, misalnya itu ya. Rumah Siti, selain tanda titik, jangan lupa penggunaan huruf kapital ya Dek ya. Nomor 1 itu bonus. Rumah Siti terletak di Jalan A Hakim. Titik. Perhatikan ya. Di jalan, di menunjukkan tempat itu dipisah, di jalan, di sekolah, dipisah ya, hati-hati. Rumah Siti, R besar awal kalimat, S besar nama orang, terletak di Jalan A Hakim. A titik Hakim, diakhiri tanda titik. Paham? Sekarang yang nomor 2. Nomor 2. Yuk, nomor 2 ya. Misalnya rumahnya siapa? Rumah Meli ya. Rumah Meli ya. Rumah Meli, R besar, M besar, terletak di jalan, D-nya dipisah, di jalan M titik Nasir titik ya, M titik Nasir titik ya. Nomor 2 seperti itu. Kemudian anak-anak lanjutkan sendiri di nomor 3, 4, 5, dan 6 ya. Tegak bersambung, jangan lupa, tulisan rapi, penggunaan tanda baca, dan huruf kapital juga diperhatikan. Demikian yang kita pelajari hari ini. Jadi kesimpulannya yang kita pelajari hari ini adalah 1. Penggunaan huruf kapital untuk nama Tuhan dan pengganti nama Tuhan. Kemudian penggunaan huruf kapital untuk nama tempat, dan penggunaan tanda baca titik untuk akhir singkatan nama orang. Ya, yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat, kalian paham apa yang Usambar jelaskan hari ini. Kalau seandainya nanti belum paham, suatu saat kita bertemu kita ulang, atau kalian mau WA Ustadzah, insya Allah akan Ustadzah balas. Sekarang kalian kerjakan dulu dari halaman 105 tadi tugasnya Us, kemudian di 107, 119, dan 125. Demikian yang Ustazah sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Selamat berlibur untuk Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kembali kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan senantiasa dipenuhi dengan rasa iman yang semakin kuat. Mohon dimaafkan untuk mama, untuk ayah, semua kesalahan dan kekhilapan dari Usambar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.